Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usolli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, kita kembali berjumpa dalam kajian kitab rutin. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan Syarah Alfiyah Ibnu Malik dari Syarah Ibnu Aqil ya rahimahullah. Melanjutkan pembahasan huruf jar. Sekarang di bait yang ke 371 ya. Sebelumnya sudah dibahas tentang beberapa makna dari huruf jar ya. Yang terakhir tentang min ya, min. Ya, yang terakhir itu menjadi tambahan ya di bait 370 wazida fi nafsi wa syibhihi fajar nakiratan kama libagin min mafar. Ya, kama libagin min mafar. Min di situ tambahan ya. Di asalnya ma libagin mafarun. Sekarang bait ke 371. Lil intiha hatta walamun wa ila wa min wa baun yufhimani badala. Untuk intiha ya. Untuk selesai atau batas. Menunjukkan makna batasan ya. Yaitu hatta, lam, dan ila. Jadi tiga huruf ini hatta, lam, dan ila itu menunjukkan makna intiha. Jadi diartikan sampai. Wa min wa baun yufhimani badala. Dan min, huruf min, dan juga huruf ba itu memberikan makna badal ya, pengganti. Memberikan makna badal, pengganti. Kita lihat syarahnya dari Ibnu Aqil. Ya dulu ala intihai ilgoyah menunjukkan kepada ya selesainya atau sampainya kepada batasan ya ila wa hatta wal lam. Wal aslu min hadhihi salasati ila, dan asal dari ketiga ini adalah ila. Ya, jadi makna yang menunjukkan kepada intiha, kepada batas secara asal itu ila saja. Secara asal ila. Gitu. Yang lainnya bukan secara asal menunjukkan maknanya. Falidhalika tajurul akhira wa ghairahu. Nah, oleh karena itu ila itu ya bisa memajrurkan akhir ya, maksudnya akhir dari waktu, batas akhir dari waktu, dan juga yang lainnya. Yang lainnya maksudnya bukan akhir dari waktu ya, bisa pertengahan, bisa. Jadi bukan tidak hanya untuk kepada akhir waktu saja ya, misalnya nahu sirtul barihata ya, aku telah melakukan perjalanan tadi malam ya, ila akhiril laili ya, sampai ke akhir malam ya. Ila di situ ila menunjukkan goya batasan, akhiri akhir ya, sampai akhir malam. Nah ini kan kepada akhir ya, kepada akhir dari suatu waktu. Au ila nisbihi, atau sampai tengahnya ya, sampai tengah malam ya, jadi bisa ke akhir ila akhiril laili, bisa juga selain akhir ya, contohnya misalnya
pertengahan au ila nisfihi. Wala tajuru hatta, dan hatta tidak memajrurkan ila makana akhiron au mutasilan bil akhiri. Ya, kecuali kepada kecuali yang merupakan akhir, ya, merupakan akhir dari suatu waktu, ya, atau bersambung dengan akhir. Ya, mutasilan bil akhiri, atau bersambung dengan akhir, ya. Kaqaulihi, ya, seperti Ta'ala, ya, firman Allah Ta'ala, salamun alaikum, salamun hiya hatta matla'in fajr. Ya, kesejahteraan dia sampai terbitnya fajar. Ya, itu kan sampai akhir ataupun hampir akhir. Ya, hatta di situ, ya. Jadi setelah hatta, karena dia termasuk huruf jar, maka matla'i majrur. Wala tajuru ghairahuma, dan tidak memajrurkan selain daripada keduanya. Maksudnya selain daripada akhir waktu atau yang bersambung dengan akhir waktu. Itu misalnya matla'i, ya, terbitnya fajar. Bersambung dengan akhir waktu. Fala taqulu, maka kamu tidak boleh mengatakan sirtul barihata hatta nisfil lail. Saya berjalan tadi malam sampai tengah malam. Nah, itu tidak boleh hatta memajrurkan nisfi. Misalnya hatta nisfi tidak boleh. Jadi hanya menggunakan ila kalau nisfi. Sirtul barihata ila nisfil lail. Nah, itu baru benar. Ya. Kalau mau pakai hatta harus akhir. Sirtul barihata hatta akhiril laili. Nah, itu baru benar. Wasti'malul lami lil intihai qalilun. Ya, dan penggunaan lam, ya, untuk makna intiha ini, batas, ya, akhir dari batas, itu sedikit. Ya, jarang penggunaan kalau untuk lam. Wa minu qaulu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, ya, kullu yajri li ajalim musamma. Ya, semuanya berjalan li ajalin. Nah, di situ ada li. Li ajalin, ya, di situ ila, bermakna ila. Ila sampai kepada batas waktu yang ditentukan. Jadi li di sini maknanya ila. Kullu yajri li ajalin musamma, kullu yajri ila ajalin musamma. Jadi ada, ya, cuman sedikit penggunaannya, ya. Ini di surat Az-Zumar ayat 5. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, bait yang dalam satu bait ini di bagian keduanya wamin wabaun yufhimani badala. Ya, huruf min dan ba itu memberikan pemahaman, memberikan makna badal. Ya, di sini dijelaskan wa yusta'malu min wal ba, ya, dan min dan ba digunakan bimakna badal, ya, dengan makna badal, pengganti. Famin isti'mali min bimakna badal, dan di antara penggunaan min dengan makna badal itu qauluhu azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, araditum bil hayati dunya minal akhirah. Ya, di surat At-Taubah ayat 38. Apakah kalian ridho dengan kehidupan dunia minal akhirah? Minal akhirah di sini ay badalal akhirah, sebagai pengganti dari akhirat. Itu, apakah kalian ridho terhadap kehidupan dunia, ya, sebagai pengganti dari akhirat. Nah, jadi min di situ maknanya badal.
pengganti. Badalal akhirah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Kalaulah kami kehendaki, niscaya kami akan menjadikan minkum. Nah, minkum di sini maknanya badalakum. Ya, minkum di sini badalakum. Surat Az-Zukhruf ayat 60. Ya, kalaulah kami berkehendak, niscaya kami akan menjadikan sebagai pengganti dari kalian. Minkum malaikatan, malaikat fil ardi, ya, di bumi, yahlufun, yang mereka itu menggantikan kalian menjadi khalifah. Wa qawlu syair, dan juga perkataan seorang ahli syair. Jariyatun lam ta'kulil muraqqaqa wa lam tazuk minal buqulil fustuqa. Ya, seorang gadis, seorang anak gadis, ya, tidak memakan roti, ya, muraqqaqa itu roti. Walam tazuk, dan tidak merasakan, ya, belum merasakan, belum mencicipi minal bukul. Nah, min di sini maknanya badal, badalal bukul. Ya, pengganti dari sayur-sayuran. Fustuko, fustuko itu artinya kacang tanah, ya. Fustuko, kacang tanah. Nah, jadi minal bukul, min di situ maknanya badal. Ya, badalal bukul, ya, pengganti, ya, badalal bukul, pengganti dari sayuran. Wa min isti'malil ba'i bimakna badal, dan di antara penggunaan ba, ya, untuk makna badal. Nah, sekarang yang kedua huruf ba. Ya, ma warada fil hadis, ya, apa yang terdapat di dalam hadis. Ma yasurruni biha humrun na'am. Ya. Tidak, apa namanya, tidak membahagiakanku, ya, biha, ya, nabi di sini, bi ini maknanya badal, badalaha, ya, badalaha, humurun na'am. Ya, humurun na'am itu unta merah. Humur, ya, humur itu apa namanya, jama dari ahmar. Ya, humur itu jama dari ahmar. Jadi merah, yang merah, na'am, na'am itu dia artinya unta, ya, na'am. Unta merah. Ya, unta merah. Kota berem. Ada Ada yang ngerekam. Ya, jadi kaitannya ini kan hadis, ya. Hadis ketika, ya, Abu Thalib itu meninggal, ya, datang kepada Ali bin Abi Thalib, ya, ketika Ali bin Abi Thalib datang kepada Nabi memberitahukan, ya, ketika meninggalnya Abu Thalib itu, inna ammaka syaikh dhal qad mata. Sungguh pamanmu yang sesat itu telah mati, telah meninggal. Ya, karena meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam, ya. Ya, Rasulullah menyuruh untuk intolik fawarihi, ya, pergilah apa kapani, ya, dia wala tuhadisan nasyai'an hatta ta'tiyani. Jangan melakukan apapun, ya, sampai kamu datang kepadaku, ya. Lalu menyuruh untuk apa namanya, memandikan, lalu menyuruh untuk mandi, ya. Setelah memandikan mayit itu, maka disuruh untuk mandi.
Lalu Rasulullah berdoa ya, berdoa untuk Ali bin Abi Thalib. Berdoa untuk Ali bin Abi Thalib. Nah, lalu kata Ali bin Abi Thalib, ya ma yasurini annali biha humrun na'am. Ya, tidak ada yang membahagiakanku, membuatku bahagia ya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu sangat bahagia didoakan oleh Nabi, didoakan oleh Nabi. Bahkan unta merah itu tidak bisa menggantikan doa itu. Jadi itu maksudnya. Jadi di situ maknanya badala. Jadi, sebagai pengganti biha hanya kembali ke da'awat, doa-doa. Ya, pengganti dari doa-doa itu humrunam, unta merah. Ya, kemudian contoh lain waqaulu syair, perkataan ahli syair, falaita li bihim qauman idza rakibu syannul igharata fursanan wa rukbana. Ya, andaikan laita ini untuk tamani ya, berangan-angan. Falaita li, ya, andaikan aku memiliki bihim. Nah, bihim bi di sini huruf ba ya maknanya badal. Ya, falaitali bihim. Andaikan aku memiliki ya bihim pengganti mereka. Ya, pengganti mereka. Jadi maksudnya penyair ini tidak puas ya dengan kaumnya, dengan pasukannya yang loyo ya, yang lemah. Ya, jadi dia berandai-andai, andaikan aku punya kaum pengganti mereka, kauman idza rakibu, apabila mereka naik kendaraan syannul igharata ya, mereka mengeraskan ya serangan mereka. Jadi serangannya itu keras. Fursanan baik dalam menunggang kuda ya, wa rukbanan ya, ataupun menaiki unta. Jadi di sini kata bihim, bihim di sini badalahum. Walam, nah kemudian itu sudah ya penjelasan bait 371. Jadi huruf ila, hatta dan lam ya itu bisa menunjukkan lil intiha ya. Kemudian huruf min dan ba menunjukkan badal. Nah, berikutnya di bait 372. Walamu lil milki wa shibihi wa fi ta'diyatin aidon wa ta'lilin kufi. Ya, lam untuk milki, kepemilikan. Ya, jadi ini membahas lam lagi. Ya, lam bermakna kepemilikan, wa shibhihi dan shibhul milki. Ya, mirip dengan kepemilikan. Atau bisa juga disebut ihtisos. Ihtisos atau shibhul milki ya. Wa fi ta'diyatin dan juga memuta'adikan ya, memuta'adikan yang lazim. Di fi'il lazim dimuta'adikan oleh huruf jar, diantaranya oleh li. Aidon juga wa ta'lilin, dan juga untuk makna ta'lil, alasan ya. Kufi ya juga kufi itu artinya diperuntukkan ya, di terdapat gitu ya. Jadi terdapat lam untuk pemilikan dan sibhul milki, begitu juga untuk ta'diyah ya, dan juga ta'lil. Wazida dan zida ditambahkan, maksudnya untuk tambahan, mana tambahan, wa zarfiyah istabin biba.
ya jelaskan ya biba dengan ba ya wa fi qad yubayitanis sababa. Ya wa qad yubayitanis sababa, dan kadang qad di sini artinya kadang masuk ke fi'il mudhari ya. Masuk yubayitani ya masuk sebagai sebab. Taqaddama anna lam takunu lil intiha. Telah terdahulu ya penjelasannya bahwa lam itu untuk intiha, batas ya. Wadzakaro, dan penulis ya, Ibnu Malik menyebutkan huna di sini annaha takunu lil milki, bahwa dia ada untuk makna kepemilikan. Lahu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya, lillahi, li di situ kepemilikan, milik Allah. Ya, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Surat Al-Baqarah 284. Wal malu li Zaidin. Harta itu milik Zaid, yaitu kepemilikan. Wali shibhil milki, dan yang mirip dengan kepemilikan. Jadi dia bukan kepemilikan asli ya. Misalnya al-jullu lil farosi ya. Nahu al-jullu lil farosi. Pelana itu ya milik kuda. Ya, sedangkan kuda kan dia tidak punya kepemilikan sebetulnya. Cuman pelana itu diperuntukkan untuk kuda itu. Ini disebutnya syibhul milki. Ya, karena tidak memiliki ya secara hakikatnya itu. Kuda tersebut hanya diberi oleh yang punyanya, ya lalu diperuntukkan untuk kuda. Ini syibhul milki disebutnya. Wal babu lidar. Ya, pintu itu milik rumah ya. Pintu itu milik rumah itu. Ya, itu mirip dengan kepemilikan syibhul milki. Ya, karena rumah tidak punya kepemilikan jatuhnya. Cuman kita buat pintu itu untuk rumah itu. Jadi al-babul lidari. Jadi li di situ kepemilikan atau syibhul milki. Kemudian yang berikutnya wali ta'diyah. Ta'diyah untuk memuta'adikan fi'il yang lazim. Ya. Nahu wahabtu li Zaidin malan. Ya, aku telah memberikan harta untuk Zaid. Dua. Tadi. Ya, wahabtu li Zaidin malan. Sebetulnya di sini sudah ada ininya. Ini untuk yang kedua ya, full B-nya. Wahabtu malan ya. Malannya full B. Full B malan. Yang keduanya li Zaidin ya. Li-nya di sini untuk memuta'adikan. Baik memuta'adikan yang lazim atau memuta'adikan yang tadinya satu muta'adi menjadi dua. Wa minu qawlu ta'ala fahabli min ladunka waliyan. Maka ya anugerahkanlah untukku li di situ. Ya dari sisi waliyan seorang kasih yarifuni yang mewarisi ya. Jadi ahli warisku wa yarithu min ahli Yaquba. Ya, dan menjadi ahli waris dari keluarga Yakub ya, surat Maryam ayat 5 sampai 6. Itu yang ketiga untuk ta'diyah. Yang berikutnya yang keempat wali ta'lil. Untuk ta'lil alasan. Di lam maknanya juga untuk alasan, li ta'lil. Nahu contoh ji'tuka liikromika, aku datang untuk menghormatimu, memuliakanmu. Li di situ untuk karena ya, bertujuan ya untuk memuliakanmu. Ya wa inni ya la ta'aruni.
Ini dalam syair. Ya, misalnya milik Abi Syahar Al-Huzali. Ya, wa inni la ta'aruni lidzikraka hizzatun. Ya, kaman tafadhal usfuru ballalahul qatru. Ya, dan sesungguhnya aku la ta'aruni, ta'aruni mananya tusibuni. Ya, menimpaku ya lidzikraki karena mengingatmu, ya, kamu seorang perempuan, karena mengingatmu hizzatun. Ya, hizzatun ittirab, ya, guncang. Ya, kaman tafadhal usfuru, sebagaimana ya burung itu bergerak ballalahul qatru, yang dibasahi oleh al-qatru di situ mator, Hujan. hujan. Al-qatru di situ al-matoru. Ya, jadi ini syair berisi ghazal, ya, syair cinta. Jadi ketika mengingat engkau, ya aku itu bergetar, ya seperti bergetarnya burung karena basah oleh hujan. Bergetarnya itu begitu. Ya. Nah, di sini yang menjadi pembahasan itu lirik roki. Ya, li di sini ya lam bermakna ta'lil. Ya, jadi terkena guncangan itu karena apa? Karena mengingatmu. Jadi ta'lil, ya. Karena mengingatmu aku jadi berguncang. Ya, itu bermakna ta'lil. Nah, kemudian wazaidah, dan juga ada untuk tambahan. Nah, kalau tambahan tidak memiliki makna tersendiri, tapi biasanya untuk hanya penguat saja, taukid. Secara maknanya tambahan itu untuk taukid, tidak memiliki makna tersendiri. Makanya disebut tambahan. Wazaidah, ya kiasan, ya, ada yang zaidahnya itu bisa dikiaskan, ya, artinya bisa diterapkan juga kepada kata-kata yang lain. Nah, contoh li Zaidin dorobtu. Ya, untuk kepada Zaid aku memukul. Nah, aku memukul itu kan sudah muta'addi itu. Dorobtu Zaidan. Lalu ditambah li, dorobtu li Zaidin. Itu hanya tambahan saja. Karena memang ini karena dibalik, ya. Sebenarnya bisa Zaidan dorobtu, cuman karena Zaidnya didahulukan, ini jadi amil dorobtu itu jadi lemah, ya, kepada Zaid. Ya, amil dari dorobtu jadi lemah karena Zaidnya didahulukan. Maka dikuatkan, dibantu oleh lam li Zaidin. Gitu. Dorobtu li Zaidin. Karena Zaidnya didahulukan. Sehingga amil dorobtunya lemah, butuh penguat, bantuan daripada lam. Ini zaidah, ya, tambahan. Wa minu qaulu ta'ala, diantaranya firman Allah Ta'ala, ya, in kuntum lirru'ya ta'burun. Jika kalian bisa menafsirkan mimpi. Ya, nah ini lirru'ya, untuk mimpi. Li di sini tambahan karena ta'burun, baroya buru itu sudah muta'adi. Ya, jadi ta'buruna ru'ya bisa langsung, ya, memuta'adikan ru'ya sebagai maf'ul bihnya. Cuman karena dia diawalkan, didahulukan ru'yanya, ya, sehingga amil, ya, dari ta'burun, ya, ta'burun ini sebagai amilnya jadi lemah kepada ru'ya ini karena dia didahulukan maf'ul bihnya, maka butuh tambahan yaitu lam, ya, butuh lam sebagai penguatnya.
Ya, tak buruna liru'ya. Liru'ya tak burun. Itu yang bisa dikiaskan. Ada juga samaan. Ya, didengar. Kalau didengar berarti tidak bisa dikiaskan, tidak bisa diterapkan. Tahu contoh dorob tu li Zaidin. Aku telah memukul. Nah, sebetulnya karena dorob tu Zaidnya, maf'ul bihnya itu diakhirkan. Ya, ini kan memang secara asal begitu. Sebetulnya kuat. Ya, dorob tu ini memutaadikan maf'ul bih di depannya itu kuat. Zaidan. Sudah kuat ya amilnya ini. Ya, tetapi kemudian ditambahkan lam. Nah, ini sebetulnya tidak perlu hanya karena orang Arab misalnya menggunakan ya itu berarti samaan didengar saja dari orang Arab, tidak bisa diterapkan pada kata-kata yang lain. Wa asyara biqaulihi dan berisyarat dengan perkataannya Ibnu Malik. Wa zarfiyah dan zarfiyah istabin ya jelaskan ila akhir sampai yang lainnya ila maknal ba kepada makna ba wa fi dan fi. Nah, sekarang berikutnya huruf ba dan fi. Fadzakaro annahuma ishtaroka maka beliau menyebutkan bahwa keduanya huruf ba dan fi itu ishtaroka ya bersama-sama fi ifadatil zarfiyah dalam memberikan faidah makna zorob. Ya, zorob itu keterangan waktu atau tempat. Wasababiyah dan juga untuk sebagai sebab. Famisalul ba'i lil zarfiyati dan contoh ba untuk zorob. Qaulu ta'ala firman Allah Ta'ala wa innakum latamurruna alaihim musbihina. Ya, sungguhnya kalian akan melewati mereka musbihin dalam keadaan pada waktu pagi wabil laili ya dan pada waktu malam. Ya wabil laili. Di surat As-Saffat 137 138. Nah, wabil laili ini ai wa fil laili. Jadi bil laili maknanya fil laili pada waktu malam. Pada waktu malam. Ya, misalnya bil badri ya bi badrin ya bi badrin fi badrin. Bil madinah fil madinah. Bi bermakna fi untuk zorob, terangan tempat. Wa misaluha lis sababiyah dan contoh untuk sebab. Qaulu ta'ala firman Allah Ta'ala fabizulmin minal ladzina hadu. Nah, bizulmin. Bi di sini ya maknanya adalah sabab sababi zulmin. Oleh sebab kezaliman minal ladzina hadu dari orang-orang Yahudi haramna alaihim. Kami haramkan atas mereka thayyibatin ya hal-hal yang baik. Uhillat lahum yang telah dihalalkan bagi mereka wa bisaddihim. Nah, bi di sini juga bi yang kedua di sini maknanya untuk sabab juga. Jadi bi sababi saddihim. Ya, karena sebab ya oleh sebab menghalang-halanginya mereka ya bi. Ya, dari jalan Allah yang banyak. Ya, maka oleh Allah diberi hukuman yang berat di dunia ya dengan banyak diharamkan kepada mereka yang tadinya dihalalkan. Ya, itu yang ba ya. Jadi ba untuk zorfiyah dan untuk sababiyah. Fabi zulmin ya wabi soddihim itu untuk sababiyah. Wa misalu fi lil zorfiyah dan contoh fi untuk zorfiyah zorob. Ya, qauluka perkataanmu Zaidun fil masjidi Zaid di masjid wa huwal katsiru fiha dan dia banyak padanya. Karena secara asal sebetulnya fi itu zorfiyah secara asal. Dia mana asal. Jadi baik untuk zorful makan, tempat atau zorful zaman. Fi itu ya secara asal zorfiyah. Nah, ada juga yang lisababiyah wa misalu halis sababiyah. Contoh huruf fi untuk makna sebab
Ya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun nara, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Nah, ini lihat, fi hirratin. Seorang perempuan masuk neraka. Fi di sini bisa babi hirratin. Ya, karena sebab, ya, agak sulit nulisnya. Karena sebab kucing, seekor kucing. Jadi hati-hati ya, karena seekor kucing. Jadi fi di sini untuk sababiyah bermakna bisa babi. Ya, bisa babi hirotin. Karena sebab seekor kucing habasatha yang dia kurung, falahiyat amatha, dia tidak memberinya makan, walahiyat tarokatha, ya tidak membiarkannya, melepaskannya, takulu min hosyasil ardi, dia makan dari serangga bumi, tanah. Ya, jadi tidak dikurung aja sampai mati. Tidak diberi makan, tidak dilepaskan biar mencari sendiri. Ya, jadi dalam hadis ini ada huruf fi hirotin, tapi maknanya sababiyah, untuk sebab. Ya, jadi ini sangat penting sekali wah sekalian untuk mengetahui ya makna-makna daripada huruf jar ini. Karena dia sangat berpengaruh terhadap benarnya penerjemahan kita terhadap bahasa Arab, pemahaman kita ya khususnya kepada Al-Quran, pada hadis. Itu kita makanya harus belajar bahasa Arab secara mendalam ini agar tidak sembarangan. Ya, orang bicara agama, bicara ayat, bicara hadis, itu sembarangan tanpa ilmu. Ya disangkanya misalnya min itu maknanya dari semua gitu ya. Li maknanya untuk semua. Padahal beda-beda maknanya. Huruf bi ya yang ditahunya dengan saja padahal banyak maknanya. Nah, inilah pentingnya kita belajar sekarang. Ya, agar kita tidak sembarangan di dalam berbicara tentang ayat, tentang hadis, betul-betul memiliki ilmunya. Nah, ini juga sebetulnya di buku saya, teori kunci di pembahasan akhir, ya ada dikumpulkan di situ yang paling populer ya, mana-mana daripada huruf jar. Ya, jadi ditulis huruf ba itu ada, bahkan huruf ba itu ada 14 ya, ada 14 mana huruf ba itu secara keseluruhan. Ya itu dibahas semua dengan contoh-contohnya. Ya demikian mas sekalian untuk pembahasan pada pagi hari ini. Kembalikan kepada MC kalau ada yang bertanya ya, silakan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Silakan bagi para peserta jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan berkaitan dengan materi pada hari ini, kami persilahkan. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya. Kami beri kesempatan. Cukup mungkin ya. Belum ada pertanyaan, Ustaz ya. Mungkin nanti bisa di grup aja kalau ada yang boleh disampaikan. Tahu beliau jadi ditanya. ngantuk Pak. Ya, mungkin kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan di grup ya, grup kajian kita berutin, boleh disampaikan di sana pertanyaannya. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz langsung ya. Mungkin untuk kajian rutin pada hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir. Semoga Allah memberikan keistiqomahan untuk kita semua untuk selalu menuntut ilmu ya. Jadi kita beramal dengan ilmu ya. Sebelum beramal kita berilmu dulu ya. Ya, kemudian terima kasih juga kepada Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya.
kepada kita semua. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dimanapun berada, dan kepada Ustadz dan kepada keluarga. Doakan juga ya Ustadz, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Kita cukupkan ya untuk kajian kita berutin Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Ya, jangan lupa, insya Allah besok kita akan melanjutkan lagi kajian kita berutin online-nya. Ya, bagi yang sudah mendaftar, yang sudah berkomitmen untuk mengikuti kajian kita berutin online ini setiap ba'da subuh dari Senin sampai Jumat ya. Jadi diharapkan untuk keseriusannya untuk selalu berkomitmen hadir ya. Allah mudahkan kita semua ya. Kita cukupkan dulu ya kajiannya. Kita akhiri majelis online kita dengan membaca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.